Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nasihat Muhibin. Semoga dipanjangkannya umur, disehatkannya badan, diluaskannya rezeki. Kali ini admin akan menceritakan kisah sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, yang juga dikenal sebagai Salman Al-Farsi, adalah seorang sahabat Nabi Muhammad yang berasal dari Persia. Kisah hidupnya penuh dengan pencarian kebenaran dan perjalanan spiritual. Salman awalnya dibesarkan sebagai seorang Zoroaster di Kekaisaran Sasani, Persia. Kemudian, ia tertarik pada kekristenan dan mengikuti ajaran Kristen. Akhirnya, setelah bertemu dengan Nabi Muhammad di kota Yathrib, yang kemudian dikenal sebagai Madinah, Salman memeluk Islam dan menjadi seorang Muslim. Salman memainkan peran penting dalam memperkuat persatuan Muslim. Ia terkenal karena kecerdikannya dalam mengusulkan penggalian parit di sekeliling kota Madinah selama Perang Khandak, perang parit melawan pasukan Quraisy Mekah dan sekutunya. Kegigihannya dalam mencari cahaya kebenaran dan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad menjadikannya salah satu sahabat yang dihormati dalam sejarah Islam. Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi Muhammad, telah mencapai waktu yang tepat untuk menikah. Ia telah menemukan seorang wanita Ansar yang dikenal sebagai seorang wanita mukminah dan solihah. Namun, hubungan mereka bukanlah sekadar pacaran, melainkan sebuah pilihan bijaksana untuk mengikat cinta dan membangun rumah tangga yang suci. Namun demikian, ia merasa asing di sini. Madinah bukanlah tempat kelahirannya, juga bukan tempat di mana ia tumbuh dewasa. Madinah memiliki adat, bahasa, dan berbagai nuansa yang masih asing baginya. Dalam pertimbangannya, melamar seorang gadis pribumi menjadi suatu urusan yang rumit bagi seorang pendatang. Adalah penting bahwa ada seseorang yang akrab dengan tradisi Madinah yang dapat berbicara untuknya dalam khutbah pelamaran. Maka Salman menyampaikan gelegak hatinya kepada sahabat Ansar yang telah dipersaudarakan dengannya, yaitu Abu Darda. Subhanallah, walhamdulillah, girang Abu Darda merespons dengan sukacita. Kedua sahabat itu tersenyum bahagia dan berpelukan. Setelah persiapan dianggap cukup, keduanya bersama-sama menuju sebuah rumah di penjuru tengah kota Madinah. Rumah tersebut milik seorang wanita yang solihah dan bertakwa. Saya, Abu Darda, ingin memperkenalkan saudara saya, Salman, yang berasal dari Persia. Allah telah memberinya kehormatan dengan Islam, dan dia juga telah menghormati Islam melalui amal dan jihadnya. Dia memiliki posisi istimewa di sisi Rasulullah, bahkan Rasulullah menyebutnya sebagai ahli baitnya. Saya hadir untuk mewakili saudara saya ini yang ingin melamar putri Anda untuk dinikahinya, ungkap Abu Darda, dengan lancar menggunakan logat Bani Najjar yang paling murni. Kami merasa sangat terhormat, ujar tuan rumah, menerima kedatangan Anda berdua, sahabat mulia Rasulullah. Dan bagi keluarga kami, adalah kehormatan memiliki seorang sahabat utama Rasulullah sebagai menantu. Namun, hak jawaban ini sepenuhnya kami serahkan pada putri kami, ungkapnya dengan penuh kerendahan hati. Dengan hati berdebar, Abu Darda dan Salman menunggu. Hingga akhirnya, sang ibu muncul kembali setelah berbincang-bincang dengan puterinya. Mohon maaf atas keterlambatan ini, ucap suara lembut itu. Ternyata, sang ibu yang berbicara mewakili putrinya. Namun, karena kedatangan kalian berdua, dengan harapan ridha Allah, saya menyampaikan bahwa putri kami menolak pinangan Salman. Namun, jika Abu Darda nantinya juga mengajukan permohonan yang sama, putri kami telah menyiapkan jawaban untuk menerimanya. Keterlambatan ini benar-benar di luar dugaan bagi kedua sahabat tersebut. Menyentuh hati bahwa sang putri lebih tertarik kepada pengantar daripada pelamarnya. Bayangkan perasaan campur aduk di mana cinta dan persaudaraan bersaing untuk mendapatkan tempat dalam hati. Bayangkan rasa malu yang memuncak dan bertabrakan dengan gelombang kesadaran. Ya, bagaimanapun, Salman memang belum memiliki hak apapun atas orang yang dicintainya. Tapi, lihatlah bagaimana Salman merespons. Wah, keren banget, serunya. Semua yang aku siapin buat mahar dan nafkah, aku bakal kasih ke Abu Darda. Aku juga bakal jadi saksi pernikahan kalian, loh. Salman Al-Farisi benar-benar luar biasa. Dia ngerti banget kalau cinta, segede apapun, nggak langsung berarti punya hak. Sebelum iya, sebelum janji nikah, cinta nggak bisa jadi alasan buat nyambungin hubungan.
Dia juga betul-betul ngerti tentang persahabatan yang beneran. Apalagi, Abu Darda itu kayak saudaranya sendiri yang diakui oleh Rasulullah. Menurutnya, kalau beneran saudara, harus seneng banget lihat saudaranya bahagia. Gak pantas jadi saudara kalau dengki lihat kebahagiaan saudara. Abdullah bin Abbas menceritakan, Salman Al-Farisi bercerita langsung kepadaku tentang hidupnya. Dia bercerita, aku lahir di Isfahan, Persia, dari desa kecil bernama Jai. Ayahku adalah seorang yang pintar dalam urusan pertanian, dan aku adalah anak yang sangat dicintai olehnya. Karena sangat dihargai, saya tidak diizinkan meninggalkan kediaman, diminta untuk selalu berada di sekitar perapian. Saya merasa seakan menjadi seorang hamba. Aku lahir dan tumbuh di tengah masyarakat Majusi, jadi tugasku adalah menjaga api. Aku bertanggung jawab agar api tetap menyala dan tidak padam. Ayahku punya lahan yang luas, dan suatu hari dia sibuk urusin bangunan. Dia bilang, "Nak, aku lagi sibuk di bangunan, gak bisa ngurus tanah. Coba kamu ke sana." "Iya." Terus, dia ngasih aku beberapa tugas yang harus diselesaikan. Aku keluar menuju tanah ayahku dan di perjalanan, aku melewati gereja Nasrani. Sambil lewat, aku dengar suara mereka lagi doa-doa. Aku bingung, sebenarnya kenapa ayahku gak biarin aku keluar rumah dan tinggal di dalam aja. Pas lagi lewat gereja mereka, dengar suara mereka lagi salat, jadi aku nekat masuk buat lihat apa yang lagi mereka lakuin. Ketika aku melihat mereka, kekaguman menyelinap dalam hatiku saat menyaksikan mereka sedang menjalankan salat. Aku merasa tertarik untuk memahami lebih banyak tentang cara mereka beribadah. Dalam batin, aku berkata, ini sungguh luar biasa, mungkin lebih baik dari agama yang selama ini saya anut. Demi Allah, aku bertekad untuk tetap di sana hingga matahari terbenam. Rencanaku untuk pergi ke tanah milik ayahku akhirnya terabaikan. Dengan rasa ingin tahu, aku pun menanyakan kepada mereka, dari mana asal-usul agama ini. Dengan ramah, mereka menjawab, ini berasal dari Syam, Syria. Setelah itu, aku kembali ke rumah ayahku, meskipun sebelumnya beliau sudah mengirim seseorang untuk mencariku. Aku sadar bahwa aku tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh ayahku. Ketika akhirnya kami bertemu, ayahku bertanya dengan penuh kekhawatiran, "Anakku, kemana saja kamu pergi?" "Ayah, bukankah aku sudah meminta kamu untuk menyelesaikan tugas yang telah aku perintahkan?" Aku menjawab, "Ayah, ketika itu, aku melewati suatu kelompok yang tengah beribadah di dalam gereja. Saat aku melihat ajaran agama mereka, sungguh membuatku kagum. Demi Allah, aku memutuskan untuk tetap di sana hingga matahari terbenam." Ayahku menjawab, "Wahai anakku, tidak ada kebaikan sedikit pun dalam agama itu. Agamamu dan agama ayahmu jauh lebih baik daripada agama itu." Aku membantah dengan tegas, "Demi Allah, itu tidak benar. Agama itu lebih baik dari agama kita." Khawatir akan diriku, ayahku kemudian merantai kakiku, dan akhirnya, aku dipenjara di dalam rumahnya. Pada suatu hari, ada sekelompok orang dari agama Nasrani yang diutus untuk bertemu denganku. Aku menyampaikan kepada mereka, jika ada rombongan dari Syria yang terdiri dari para pedagang Nasrani, tolong beritahu aku. Aku juga meminta izin agar ketika para pedagang itu selesai urusannya dan hendak kembali ke negerinya, mereka memberitahu aku agar aku bisa menemui mereka. Ketika para pedagang memberitahu bahwa mereka hendak kembali ke negerinya, aku segera melepas rantai besi yang mengikat kakiku dan bergabung bersama mereka. Bersama-sama, kami mencapai Syria. Setiba di Syria, aku bertanya, siapakah yang menjadi ahli agama di sini? Mereka memberitahu, uskup pendeta yang tinggal di gereja. Tanpa ragu, aku langsung menemuinya. Dengan tulus, aku menyampaikan, aku sangat mencintai agama ini dan ingin tinggal bersamamu. Aku bersedia membantu di gerejamu, agar aku dapat belajar darimu dan beribadah bersama-sama. Sang pendeta dengan ramah menjawab, silahkan. Maka, aku pun menetap di tempat bersama pendeta tersebut. Namun, sayangnya, ternyata sang pendeta memiliki perilaku yang tidak bermoral. Meskipun ia mendesak umat untuk bersedekah, ketika sumbangan itu terkumpul dan diserahkan kepadanya, sang pendeta justru menyimpannya untuk kepentingan pribadinya. Sedekah yang seharusnya diberikan kepada orang-orang miskin tidak pernah sampai kepada mereka, sehingga akhirnya terkumpullah 7 peti berisi emas dan perak. Saya merasa sangat tidak puas dengan perilaku pendeta tersebut. Kemudian,
sang pendeta meninggal dunia. Saat orang-orang Nasrani berkumpul untuk melakukan pemakaman, saya menyampaikan kepada khalayak, sejatinya, pendeta ini memiliki perilaku yang tidak terpuji. Meskipun ia mendesak kalian untuk bersedekah, setelah sumbangan terkumpul, sang pendeta menyimpannya untuk kepentingan pribadinya, tanpa memberikannya kepada orang-orang miskin sama sekali. Orang-orang pun mulai mempertanyakan informasi yang saya sampaikan, apa buktinya bahwa kamu mengetahui hal ini? Saya menjawab, marilah aku tunjukkan kepada kalian tempat penyimpanannya. Mereka setuju, baik, tunjukkanlah simpanannya kepada kami. Saat saya memperlihatkan tempat penyimpanan sedekah, mereka menemukan 7 peti yang penuh dengan emas dan perak. Terkesan oleh jumlah yang sangat besar, mereka bersumpah, demi Allah, kita tidak akan menguburnya selamanya. Kemudian, sebagai bentuk kecaman, mereka menyalip pendeta itu pada tiang dan melempari jasadnya dengan batu. Kemudian mereka mengangkat orang lain sebagai penggantinya. Aku tidak pernah melihat seseorang yang tidak mengerjakan salat 5 waktu, bukan seorang muslim, yang lebih bagus dari dia. Dia sangat zuhud, sangat mencintai akhirat, dan selalu beribadah siang malam. Maka aku pun sangat mencintainya dengan cinta yang tidak pernah aku berikan kepada selainnya. Aku tinggal bersamanya beberapa waktu. Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, saat ini aku merasa kebingungan karena tak lagi tahu ada siapa lagi yang memiliki keyakinan sepertiku. Teman-temanku yang dulu sudah meninggal, dan sebagian masyarakat telah mengganti dan meninggalkan ajaran yang benar. Hanya ada satu orang di Mosul, kota di Irak, yang masih teguh, yakni Fulan. Dia memegang keyakinan serupa dengan aku. Temuilah dia di sana. Setelah orang tersebut meninggal, saya memutuskan untuk pergi menemui seseorang di Mosul. Saya berkata, wahai Fulan, sesungguhnya si Fulan telah mewasiatkan kepadaku sebelum meninggal agar aku menemuimu. Dia memberitahuku bahwa engkau memiliki keyakinan seperti yang dia anut. Kemudian, seseorang yang saya temui tersebut menyambut saya dengan berkata, silakan tinggal bersamaku. Kami hidup bersama, dan saya melihat bahwa dia sangat baik, sesuai dengan apa yang dijelaskan si Fulan sebelumnya. Namun, waktunya untuk menghadapi kematian pun tiba. Ketika itu mendekat, saya bertanya kepadanya, wahai Fulan, ketika itu si Fulan mewasiatkan aku kepadamu dan menyuruhku menemuimu. Sekarang, takdir Allah akan berlaku atas dirimu, dan hal itu adalah sesuatu yang kita akui. Oleh karena itu, kepada siapakah aku harus mengabdi setelahmu? Apa yang engkau perintahkan kepadaku? Orang itu berkata, wahai anakku, demi Allah, tak ada seorang pun sepengetahuanku yang seperti aku kecuali seorang di Nasibin, kota di Aljazair, yakni Fulan. Temuilah ia. Setelah wafatnya, saya bertemu dengan seseorang yang diwakilkan dalam wasiat tersebut. Setelah berbicara dengan orang tersebut, saya menjelaskan keadaan saya dan pelaksanaan perintah yang diberikan oleh si Fulan. Seseorang tersebut menyambut dengan mengatakan, silakan tinggal bersamaku. Saat ini, saya mulai menjalani kehidupan bersamanya, dan saya menemukan bahwa dia benar-benar mencerminkan karakter si Fulan yang pernah saya kenal. Saya tinggal bersama seseorang yang sangat baik. Namun, saat kematian hampir menjemputnya, saya mengucapkan, wahai Fulan, pada suatu ketika si Fulan mewasiatkan saya kepada Fulan, dan kemarin Fulan mewasiatkan saya kepada Anda. Setelah Anda meninggalkan dunia ini, kepada siapakah Anda akan mewasiatkan saya, dan apa yang akan Anda perintahkan kepada saya? Individu tersebut menjawab, wahai anakku, demi Allah, tidak ada seorang pun yang saya kenal sehingga saya akan memerintahkan Anda untuk mendatangi kecuali seseorang yang tinggal di Amuria, kota di Romawi. Orang tersebut mengikuti keyakinan sebagaimana yang kita anut. Jika Anda bersedia, silakan mendatanginya, karena dia juga mengikuti prinsip yang selama ini kita pegang. Setelah seseorang yang baik itu meninggal dunia, aku pergi menuju Amuria. Aku menceritakan perihal keadaanku kepadanya. Dia berkata, silahkan tinggal bersamaku. Aku pun hidup bersama seseorang yang ditunjuk oleh kawannya yang sekeyakinan. Di tempat orang tersebut, saya bekerja, sehingga saya memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Kemudian, takdir Allah pun berlaku baginya. Pada saat itu, saya berkata, wahai Fulan, selama ini saya hidup bersama si Fulan. Kemudian, dia mewasiatkan saya untuk menemui si Fulan, dan si Fulan juga mewasiatkan saya agar menemui Fulan. Setelah itu, Fulan mewasiatkan saya untuk menemuimu.
Sekarang, kepada siapakah saya ini akan engkau wasiatkan, dan apa yang akan engkau perintahkan kepada saya?" Orang tersebut berkata, "Wahai anakku, demi Allah, saya tidak mengetahui seorang pun yang akan saya perintahkan padamu untuk mendatanginya. Akan tetapi, telah hampir tiba waktu munculnya seorang nabi yang diutus membawa ajaran Nabi Ibrahim. Nabi tersebut akan keluar diusir dari suatu tempat di Arab, kemudian berhijrah menuju daerah antara dua perbukitan. Di antara kedua bukit tersebut tumbuh pohon-pohon kurma. Pada diri Nabi tersebut terdapat tanda-tanda yang tidak dapat disembunyikan. Dia bersedia menerima hadiah, namun menolak sedekah, dan di antara kedua bahunya terdapat cincin kenabian. Jika engkau dapat menuju ke daerah itu, berangkatlah ke sana." Kemudian, orang ini pun meninggal dunia. Setelah kepergiannya, saya tetap tinggal di Amuria sesuai dengan kehendak Allah. Pada suatu hari, ada sekelompok orang pedagang dari Kal yang lewat di hadapanku. Mereka adalah pedagang. Saya berkata kepada mereka, "Bisakah kalian membawa saya ke tanah Arab? Saya akan memberikan sapi dan kambing-kambingku sebagai imbalan." Mereka setuju, dan saya memberikan ternakku kepada mereka. Mereka membawaku, namun ketika tiba di Wadil Qura, mereka menzalimiku, dengan menjualku sebagai budak ke tangan seorang Yahudi. Saat ini, saya tinggal di tempat seorang Yahudi. Melihat pohon-pohon kurma, saya berharap bahwa ini mungkin daerah yang dijelaskan oleh si Fulan. Saya tidak terbiasa dengan kebebasan hidup. Ketika saya berada di samping orang Yahudi tersebut, keponakannya datang dari Madinah, lebih tepatnya dari Bani Quraisyah. Dia membelikan saya dari orang Yahudi tersebut dan membawa saya ke Madinah. Begitu saya sampai di Madinah, segera saya menyadari bahwa ini sesuai dengan apa yang disampaikan si Fulan sebelumnya. Saat ini, saya tinggal di Madinah. Allah mengutus seorang rasulnya, yang telah tinggal di Makkah untuk beberapa waktu. Saya sendiri tidak pernah mendengar ceritanya karena kesibukan saya sebagai seorang budak. Kemudian, Rasul itu berhijrah ke Madinah. Demi Allah, ketika saya berada di puncak pohon kurma di kebun majikan saya, sementara majikan saya duduk, tiba-tiba salah seorang keponakannya datang menghampiri. Dia berkata, "Fulan, celakalah Bani Kailah, suku Aus dan Khazraj. Mereka saat ini berkumpul di Kuba, menyambut seseorang yang datang dari Makkah pada hari ini. Mereka percaya bahwa orang itu adalah Nabi." Tatkala saya mendengar pembicaraannya, saya gemetar sehingga khawatir jatuh menimpa majikan saya. Saya turun dari pohon dan bertanya kepada keponakan majikan saya, "Apa yang tadi Anda katakan? Apa yang tadi Anda katakan?" Majikan saya sangat marah, dia memukul saya dengan pukulan keras. Lalu dia berkata, "Apa urusanmu menanyakan hal ini? Lanjutkan pekerjaanmu." Saya menjawab, "Tidak ada maksud apa-apa, saya hanya ingin mencari kejelasan terhadap apa yang dikatakan. Sebenarnya, saya telah memiliki beberapa informasi mengenai akan diutusnya seorang nabi." Pada sore hari, saya menyiapkan sejumlah bekal dan menuju ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu berada di Kuba. Saya menemui beliau dan berkata, "Saya mendengar kabar bahwa Anda adalah orang yang solih dan memiliki beberapa sahabat yang dianggap asing dan miskin. Saya membawa sedikit sedekah, dan menurut saya, Anda dan sahabat-sahabat Anda lebih berhak menerima sedekah ini daripada orang lain." Aku pun menyerahkan sedekah tersebut kepada beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, "Silahkan kalian makan," sementara beliau tidak menyentuh sedekah itu dan tidak memakannya. Aku berkata, "Ini satu tanda kenabiannya." Saya kembali meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumpulkan sesuatu. Beliau kemudian pindah ke Madinah. Pada suatu hari, saya mendatangi beliau sambil berkata, "Saya perhatikan Anda tidak mengonsumsi pemberian sedekah, padahal ini sebenarnya hadiah sebagai tanda penghormatan dari saya kepada Anda." Kemudian, Rasulullah makan sebagian dari hadiah pemberian saya dan memerintahkan para sahabat untuk juga memakannya. Mereka pun memakan hadiah saya. Saya berkata dalam hati, inilah tanda kenabian yang kedua. Selanjutnya, saya menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berada di kuburan Baqi Al-Gharqad, sedang mengantarkan jenazah salah seorang sahabat. Beliau mengenakan 2 lembar kain, dan saat itu beliau duduk di antara para sahabat. Saya mengucapkan salam kepada beliau, lalu berputar untuk memperhatikan punggung beliau.
Saya bertanya-tanya apakah saya akan melihat cincin yang disebutkan oleh si Fulan sebelumnya. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari bahwa saya sedang memperhatikan beliau, beliau mengetahui bahwa saya sedang mencari kejelasan tentang ciri kenabian yang disebutkan oleh salah seorang teman saya. Kemudian, beliau melepas kain selendang dari punggungnya, dan saya berhasil melihat tanda cincin kenabian. Saya yakin bahwa beliau adalah seorang nabi. Maka, saya telungkup di hadapan beliau dan memeluknya seraya menangis. Rasulullah bersabda kepada saya, "Geserlah kemari." Maka, saya bergeser dan menceritakan perihal keadaan saya, sebagaimana yang saya ceritakan kepada Anda, wahai Ibnu Abbas. Kemudian, para sahabat terkesan mendengar cerita perjalanan hidup saya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai budak, dan karena itu, dia tidak dapat mengikuti perang Badar dan Uhud. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Mintalah kepada majikanmu untuk membebaskanmu, wahai Salman." Akhirnya, majikannya setuju untuk membebaskannya, namun dengan syarat Salman harus menanam 300 pohon kurma dan membayar tebusan sebesar 40 uqiyah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat dan berkata, "Berilah bantuan kepada saudara kalian ini." Para sahabat membantuku dengan memberi pohon kurma. Ada yang memberiku 30 pohon, ada yang 20 pohon, ada yang 15 pohon, dan ada yang 10 pohon. Masing-masing sahabat memberiku pohon kurma sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga akhirnya terkumpul total 300 pohon kurma. Setelah terkumpul, Rasulullah bersabda kepadaku, "Berangkatlah, wahai Salman, dan tanamlah pohon kurma itu untuk majikanmu. Jika telah selesai, datanglah kemari, aku akan meletakkannya di tanganku." Saya kemudian menanam pohon kurma tersebut dengan dibantu oleh para sahabat. Setelah selesai, saya menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukan perihalku. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersamaku menuju kebun yang saya tanami. Kami mendekatkan pohon kurma itu kepada beliau, dan Rasulullah meletakkannya di tangan beliau. Maka, demi jiwa Salman yang berada di tangannya, tidak ada sebatang pohon pun yang mati. Setelah tebusan pohon kurma terpenuhi, saya masih memiliki tanggungan uang sebesar 40 uqiyah. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa emas sebesar telur ayam hasil dari rampasan perang. Beliau lantas bersabda, "Apa yang telah dilakukan Salman Al-Farisi?" Saya kemudian dipanggil oleh beliau, dan beliau bersabda, "Ambillah emas ini, gunakan untuk melengkapi tebusanmu, wahai Salman." Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana status emas ini bagi saya? Rasulullah menjawab, "Ambillah saja. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan kepadanya." Kemudian saya menimbang emas tersebut. Demi jiwa Salman yang berada di tangannya, berat ukuran emas itu adalah 40 uqiyah. Setelah itu, saya memenuhi tebusan yang harus saya serahkan kepada majikan saya, dan saya dimerdekakan. Setelah itu aku turut serta bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Khandaq, dan sejak itu tidak ada satu peperangan yang tidak aku ikuti. Sampai di sini dulu cerita Salman Al-Farisi, semoga kita dapat mengambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah kata, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.